Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kami Sobat Tani yang membahas tentang pertanian. Apa kabar Sobat Tani? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan ini tadi saya ke perkebunan atau persawahan atau lahan yang saya tanami. Kemudian saya menemukan cabai tanaman lama Sobat Tani. Ini terkena virus, yaitu virus Gemini Sobat Tani. Jadi seperti ini Sobat Tani. Nah seperti ini, daunnya kuning, kemudian agak kuning, kemudian seperti terlipat Sobat Tani. Nah seperti ini Sobat Tani. Nah seperti ini, mohon maaf ngeblur. Jadi kuning, kemudian kuning pucat, kemudian nah batang-batang daun ini tebal Sobat Tani. Nah seperti ini Sobat Tani. Mohon maaf ada kurang jelas. Seperti ini. Ini kalau dibiarkan terus-menerus, ini bisa menularkan ke tanaman lain yang mengakibatkan tidak berbuah atau gagal panen dan menyebabkan pohon tanaman cabai menjadi mati. Ini merupakan salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh virus Sobat Tani. Jadi untuk saat ini tidak ada obat atau pestisida yang mampu atau diperbolehkan untuk penyepraian tanaman yang terserang virus. Dan ini merupakan penyebabnya merupakan dari kutu kebul Sobat Tani. Dari kutu kebul adalah sebagai pembawa virus Gemini, dan pada kutu kebul itu sebagai perantara penularan pada virus Gemini. Jadi untuk menanganinya, kita harus menangani hama kutu kebul tersebut. Jadi untuk penanganan terhadap serangan virus sendiri secara langsung itu pestisidanya belum ada, tetapi kita menangani perantara virus tersebut. Dan virus Gemini yang ditularkan melalui kutu kebul itu ada beberapa inangnya. Salah satunya yang saya temukan di sini, ketemu tanaman bebadotan. Ya, tanaman bebadotan merupakan salah satu inang terdapatnya virus Gemini. Jadi saat kutu kebul itu membawa virus Gemini dari tanaman inang, terus kemudian hingga pada tanaman cabai atau tanaman lain yang rentan terhadap serangan virus, itu dapat menularkan Sobat Tani. Jadi seperti ini. Nanti saya akan jelaskan lebih jelas melalui pemaparan Sobat Tani, apa itu virus Gemini, terus bagaimana pencegahannya, bagaimana menanganinya, kemudian inangnya apa saja, nanti akan saya jelaskan melalui pemaparan. Dan berikut ini pemaparan tentang virus Gemini. Ya Sobat Tani, kembali lagi. Ini saya akan memaparkan tentang penyakit, yaitu penyakit Gemini. Penyakit Gemini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, sehingga tanaman menjadi berwarna kuning pada daun dan menyebabkan kematian dan gagal panen Sobat Tani. Walaupun virus Gemini merupakan salah satu jenis penyakit, tetapi disebabkan itu berasal dari hama. Kemudian apakah ada perbedaan antara hama dan penyakit? Ya, sebelum saya lanjutkan, perbedaannya begini Sobat Tani. Hama adalah hewan yang menyerang tanaman pada petani. Kemudian kalau kalau penyakit itu adalah bakteri atau virus yang mengganggu pertumbuhan pada tanaman. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan antara hama dan penyakit. Jadi untuk
virus Gemini itu merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh hama. Jadi begini, Sobat Tani, penjelasannya. Virus Gemini itu berasal dari atau dibawa oleh kutu kebul, atau nama latinnya yaitu Bemisia tabaci. Dan ini menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat atau bahkan bisa mati, Sobat Tani. Kemudian gejala-gejala serangan penyakit virus Gemini yang pertama yaitu hamparan pertanaman cabai berubah dari warna hijau menjadi menguning. Seperti video sebelumnya, yaitu daunnya menjadi kuning, Sobat Tani. Dan pengamatan di lapangan menunjukkan tanaman cabai merah yang 100% terserang virus Gemini tidak menghasilkan buah sama sekali. Sehingga di sini, Sobat Tani, ini yang dikhawatirkan petani yang ada di wilayah Indonesia. Jika terserang virus seperti ini, tanaman bisa menjadi mati. Dan ini disebabkan oleh atau pembawanya yaitu kutu kebul tadi. Kita tidak bisa mengatasi virus yang menyerang pada tanaman karena saat ini belum ada obat ataupun pestisida yang mengatasi atau digunakan untuk mengatasi virus. Sehingga di sini jika tanaman Sobat Tani terkena virus Gemini, jika masih berumur kurang dari 30 hari, sebaiknya cabut dan bakar. Itu adalah solusi terbaik agar tidak terjadi penularan. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh virus Gemini tidak ditularkan tanaman, Sobat Tani. Jadi tidak bisa ditularkan langsung antara tanaman satu ke tanaman yang lain. Dan ini atau tanaman yang bersinggungan benih. Dan ini sudah saya sebutkan tadi, dibawa atau ditularkan oleh kutu kebul. Kemudian untuk kutu kebul sendiri prosesnya seperti ini. Jadi kutu kebul dewasa yang mengandung virus itu menularkan virus selama hidupnya pada waktu makan tanaman sehat. Jadi setelah kutu kebul itu membawa virus, kemudian hingga pada tanaman, yaitu tanaman sehat. Di sini saya mengkhususkan itu tanaman cabai. Kemudian kemudian kutu kebul itu memakan daun pada tanaman cabai, maka virus itu akan otomatis menular pada tanaman cabai tersebut. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi virus Gemini itu disebabkan oleh virus, kemudian faktor pembawanya yaitu hama itu sendiri. Jadi di sini ada dua yang harus digarisbawahi, yaitu hama yang menyebabkan atau menularkan virus pada tanaman. Kemudian untuk inangnya sendiri, Sobat Tani, seperti saya sebutkan sebelumnya, yang pertama yaitu Ageratum atau disebut dengan babadotan, seperti yang saya tunjukkan tadi gambarnya seperti apa. Kemudian kacang buncis, kemudian kedelai, kemudian tomat, kemudian tembakau. Ini merupakan beberapa tanaman yang merupakan inang dari virus Gemini. Terus bagaimana mengatasinya? Nah, di sisi lain, inang ini memberikan manfaat, Sobat Tani. Memberikan manfaat jika Sobat Tani sekalian itu menanam tanaman cabai, kemudian menanam tanaman tomat. Nah, di situ ada kemungkinan kutu kebul itu hingga pada tanaman tomat saja, atau dari tanaman tomat itu kutu kebul bisa menularkan pada tanaman cabai. Jadi ada kemungkinan itu, Sobat Tani. Jadi bisa digunakan sebagai media untuk mengalihkan perhatian kutu kebul, tetapi juga bisa digunakan media kutu kebul untuk menularkan pada tanaman cabai. Nah, dengan mengetahui inang-inang seperti itu, terus bagaimana cara menanggulangi penularan virus Gemini? Yang pertama yaitu gunakan varietas antara lain Cakra, Jatilaba, T Super, TM999,
TM888, Tornado, dan Sayene. Ini merupakan varietas yang lumayan kebal terhadap serangan virus Gemini sobat tani. Kemudian sebelum melakukan penanaman, sebaiknya pengolahan tanah dilakukan dengan baik. Seperti video saya sebelumnya, bagaimana cara pengolahan tanah dengan baik, itu sudah saya ada di video sebelumnya. Silahkan kunjungi, nanti bisa dipelajari bagaimana cara pengolahan tanah yang baik, mulai dari sterilisasi, kemudian pemupukan. Nah, itu merupakan cara-cara melakukan pengolahan tanah yang baik. Kemudian yang ketiga, bisa menggunakan mulsa plastik hitam perak sobat tani. Nah, di sini sangat berfungsi sekali. Jadi jika sobat tani sekalian menanam cabai kemudian menggunakan mulsa plastik, ini akan mengurangi rumput atau gulma yang mengganggu pada tanaman. Sehingga seperti saya sebutkan tadi, salah satu inang yaitu rumput bebatutan tadi itu bisa ditanggulangi sobat tani. Kemudian jika gulma pada tanaman cabai itu sangat sedikit bahkan tidak ada, maka pertumbuhan pada tanaman cabai itu bisa maksimal. Kemudian cara yang keempat yaitu lakukan pembibitan dengan cara menyungkumkan tempat semen dengan kain kasa atau plastik yang telah dilubangi dengan ketinggian rak minimal lebih kurang 1 meter. Nah, di sini merupakan cara pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi atau mengantisipasi adanya virus Gemini yang menyerang pada tanaman cabai sobat tani. Kemudian yang nomor 5, daerah yang baru terkena dengan tanaman masih muda, jadi umur kurang dari 30 hari, sebaiknya disulam sobat tani. Jika sobat tani menanam kemudian sudah ada timbul gejala-gejala seperti daun kuning, itu segera dicabut kemudian diganti tanaman baru. Dari pengalaman, setelah dari kecil itu terkena virus Gemini, maka itu tidak akan sembuh sobat tani. Jadi selamanya akan terkena virus Gemini. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanam jagung sebagai penghalang atau penghadang dengan 5-6 baris rapat, jarak tanam sekitar 15-20 cm mengelilingi tanaman cabai sobat tani. Ini jadi seperti benteng kalau dalam istilah logika. Jadi seperti dibentengi pohon jagung sehingga dapat mengurangi masuknya hama penyakit pada tanaman cabai. Kemudian gunakan perangkap kuning untuk merangkap atau menangkap populasi kutu kebul. Karena kutu kebul itu menyukai warna cerah sobat tani. Jadi warna kuning merupakan warna yang menarik untuk kutu kebul, dan itu bisa dilakukan perangkap. Jadi kita buat perangkap yang berwarna kuning, kemudian bisa dikasih lem di situ, kemudian nanti kutu kebul itu akan tertarik dengan warna kuning sehingga menempel pada perangkap tersebut. Dan selain itu bisa sobat tani gunakan atau menanam bunga pada area lahan pertanian sobat tani. Dengan menanam bunga yang berwarna kuning tentunya, yang dominan warna kuning, nanti hama-hama itu akan tertarik pada tanaman bunga tersebut sobat tani, sehingga akan mengurangi dampak pada serangan pada tanaman cabai. Nanti untuk pemberian perangkap yang warna kuning, nanti saya akan membuat video lanjutan untuk membuat perangkap pada kutu kebul. Sebenarnya untuk perangkap sendiri ada beberapa, itu ada warna hijau, kemudian ada warna kuning. Untuk warna hijau sendiri, seperti pengalaman kemarin, itu saya gunakan untuk menjadi perangkap kaper sobat tani. Itu sangat efektif sekali. Dalam semalam itu luar biasa banyak. Jadi untuk hama kaper sendiri, kemarin pada saat menanam tanaman bawang merah merupakan penyebab pada ulat pada tanaman bawang merah, sehingga saya menggunakan perangkap berwarna hijau. Dan kemarin sangat efektif sekali.
Kemudian untuk perangkap warna kuning nanti saya akan buat video lanjutan kalau ada waktu, dan mudah-mudahan penjelasan ini memberikan manfaat untuk sobat-sobat tani sekalian. Kemudian untuk penanganan kutu kebul sendiri, nanti juga saya akan buat video sendiri bagaimana penanganan atau pestisida untuk kutu kebul sendiri. Dan mungkin itu sobat tani yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk diri saya sendiri dan sobat tani pada umumnya. Terima kasih, salam sehat, salam sukses. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.